Permisi Mas. Ya. Maaf, saya lagi nyari workshopnya ABS Mas. Ayo bikin sendiri. Ya. Saya dari Jakarta datang. Muter-muter di komplek ini nyari workshop nggak ketemu. Ini satu-satunya workshop yang saya lihat nih. Ini bener workshopnya ABS? Betul, pas. Oh betul. Masnya dari mana? Saya dari Jakarta, Gunadi. Oh iya. Ini lagi bikin konten. Seperti biasa Mas, lagi bikin konten untuk YouTube. Untuk edukasi. Saya lihat YouTube-nya Mas soalnya. Iya. Kita ngobrol lagi Mas. Boleh, Yuk. yuk mari. Selamat siang, kembali lagi bersama Gunadi di acara Takolab di Surabaya. Nah, sebelah saya sudah ada Mas Yoyo. Halo, salam kenal semuanya. Iya, panjangnya apa Mas? Yoyo Arwibowo. Yoyo Arwibowo, keren banget namanya. Oke, ini adalah founder dari ABS, biar keren. Founder dari ABS. Masuk. Ayo bikin sendiri. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini bersama beliau mengenai sepak terjangnya sampai hari ini. Nah, Mas Yoyo, apa kabar Mas? Baik Mas. Oh salah, Mas Yoyo, piye kabari Mas? Saya. Oke. Saya bagus, baik. Oh baik. Nah, terciptanya si ABS-nya ini awalnya gimana Mas? Atau tiba-tiba iseng, saya mau jadi YouTubers lah, atau jadi sebenarnya ada project-project, akhirnya bikin konten, atau gimana Mas? Nah itu ceritanya panjang ya, kan awal mulanya terbentuk ABS itu sebetulnya karena keadaan dan karena kesukaan gitu. Kebetulan keadaannya gini, saya baru beli rumah, rumahnya masih kosong, posisi rumah itu kan nyicil gitu ya. Jadi saya mau pengen ada interiornya tapi kayaknya berat. Makanya dari Isinya keadaan berat itu, gitu ya? iya berat, karena biayanya kan nggak murah gitu di waktu itu ya gitu. Kemudian karena keadaan itu, maka terjadi hal-hal yang itu. Tapi ada kesukaan juga, jadi digabungkan tuh. Jadi keadaannya seperti itu, saya kebetulan kok sukanya di woodworking juga tuh. Sering nonton YouTube tentang bikin-bikin craft, membenerin sendiri apa-apa gitu. Makanya waktu itu ada rumah kosong nih, cocok nih. Saya belajar dari YouTube luar negeri untuk membuat sendiri sesuatu yang kebetulan lagi butuh, kayak kitchen set misalnya, atau lemari gitu, karena kan rumahnya baru gitu ya, masih kosong. Akhirnya saya coba belajar dari YouTuber luar negeri itu. Oh, jadi kiblatnya memang dari luar negeri Mas? Betul Mas, karena di Indonesia nggak ada, jadi kita larinya ke luar negeri. Tapi tetap ada kendala, misalnya kendala bahasa, istilah bahan baku dan alat yang digunakan di sana. Itu kadang toko itu nggak ngerti Mas. Contohnya? Contohnya kalau misalkan kita tahu sekarang HPL, Taco gitu kan. Ya. Dulu tuh nggak ngerti, di luar negeri namanya ya laminates doang gitu. Oh iya. Lem Laminates. misalnya untuk HPL di sana namanya kontak semen. Kalau di sini namanya kan umumnya lem kuning. Lem kuning, kayak betul, gitu kan iya. ya. Padahal di toko tuh banyak lem kuning tapi orangnya nggak tahu. Karena saya nanyanya beda. Kecuali sekarang ya, misalkan namanya mereka nggak tahu istilah asing, kita tunjukin gambar, oh punya gitu. Nah, lebih mudah sekarang. Lebih mudah gitu. sekarang. Oke, itu adalah cerita di balik ABS. Nah, terus nama Ayo Bikin Sendiri itu, Ya, itu. Kan kalau kita tahu istilah do it yourself, DIY. DIY kalau DIY. DIY. DIY itu adalah ABS kalau di Indonesia. Ayo bikin sendiri. Kalau sekarang ini Mas kan sudah mumpuni nih ya ilmunya nih. Ya. Ilmu ya membuat sebuah furniture lah gitu. Kenapa nggak sih produksi sendiri? Kenapa nggak YouTubers iya, memproduksi juga iya Mas? Jadi dua-duanya gitu Iya ya. betul. Ya kita bisa aja sih memanfaatkan media sosial seperti YouTube ini untuk marketing di usaha produksinya gitu. Tapi ini yang jadi pembeda antara YouTuber ABS dengan YouTuber lainnya gitu yang memang dia jualan produksinya dibandingkan kontennya. Kalau saya memang tujuan utamanya adalah membuat konten dan saya punya list-list pencapaian tertentu yang pengen saya capai terlebih dahulu untuk di konten ini. Salah satunya misalkan dapat uang dari AdSense. Jadi kan udah nggak tabu lagi kalau YouTuber ya dapat uangnya dari mana? Dari AdSense. Kemudian setelah itu kita bisa kerjasama dengan brand. Itu adalah satu pencapaian-pencapaian yang mungkin nggak mudah gitu loh. Ini kan niche-nya hanya orang-orang tertentu yang suka. Yang mau nonton ini adalah orang-orang yang memang kepentingannya di interior dan juga di furniture gitu. Nggak mungkin orang yang suka nyanyi tiba-tiba nonton ini gitu. Nah, kecuali saya adalah penyanyi, saya pelawak gitu. Yang memang semua orang suka gitu. Agak susah Mas. Jadi saya juga kalau sudah melakukan
kerja dengan tujuan pencapaian itu fokusnya ke situ dulu. Oke. Setelah itu nanti nggak menutup kemungkinan juga saya akan produksi di kemudian hari gitu. Oh, setelah jadi mungkin punya cabangnya semuanya lah ya gitu ya, punya setelah cabang. pencapaian di YouTube-nya udah lumayan banyak gitu. Oke, baik Mas. Saya mau ngeliat wilayah kerjanya Mas itu boleh nggak Mas? Yuk? Boleh. Sekalian ngobrol lagi di sana. Ya, sekalian Oke? muter-muter ya? Iya, kalian muter-muter. Mas Yo, Ya. ini alat harus perlu sebanyak ini? Atau emang mau bikin workshop tuh kayak begini? Sebetulnya jawabnya bisa iya bisa enggak Mas. Tergantung juga sih gitu loh. Kalau Tergantung memang apa? teman-teman ini mau memulai tapi budgetnya udah banyak duluan, mau melengkapi alat tentunya bagus, nggak ada salahnya karena alat semakin banyak, semakin lengkap, membantu mempercepat proses pengerjaan, memperingan gitu. Tapi kalau teman-teman masih budgetnya minim, memikirkan lain-lain harus sewa tempat dan lain-lain, boleh tuh nyicil alat aja yang dibutuhkan. Misalnya kayak alat potong tuh udah pasti kan, table saw gitu atau circular saw. Kemudian bor untuk ngebor dan nyekrup. Kemudian kalau untuk HPL-an itu kita biasanya butuh trimmer. Trimmer, kayak betul. Gitu, kan, untuk ngetrim. Di basic tool dulu aja basic yang tool aja gitu. yang dipenuhi ya. Kecuali kalau mampu, Kalau itu kan mampu boleh. Gitu. langsung dibeli semua. Oke. Apalagi kalau di bidang hobi ya, teman-teman kalau di bidang hobi itu udah nggak rasional lagi membeli alat dengan Iya apa yang diproduksi gitu. Ini ada pertanyaan unik juga nih. Netizen. Buat YouTube pasti ada komen. Itu kalau ada yang negatif gimana cara manajemenkan itu, Mas? Nah, cara pandang netizen terhadap seorang YouTuber itu sebenarnya juga bisa dilihat dari cara membalas komennya gitu. Ketika kita terpancing emosi kemudian kita balas bla 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 dedes gitu, orang akan menilai wah orang ini Negatif udah. negatif, kualitasnya YouTuber ini nggak bagus gitu. Kalau kata-katanya masih bisa kita serap dan itu memang benar, kritiknya itu benar, saya akan iyain, saya akan belajar. Tetap iyain. Iyain, kita akan jujur aja apa adanya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini sudah ngomongnya ngawur, anonim, istilah Jawanya itu miso-miso kayak gitu, Miso-miso. saya nggak pikir panjang langsung saya blokir. Biar nggak dibaca oleh netizen lain yang mungkin akan Memperkeruh keadaan. bisa jadi ada diehard fans kita yang akan membalas gitu Membalas. ya. Membalas akhirnya panjang gitu. Mas Jojo, di ABS ini biasanya menggunakan material apa aja sih? Yang Untuk pembuatan konten ya. untuk konten betul. Nah, kalau konten kita bisa menggunakan kayu solid dan kayu olahan seperti multiplex. Kalau kayu solid ya biasa kita menggunakan material kayak jati Belanda, recycle wood gitu. Kalau untuk kayu olahan kayak plywood, block mint kayak gitu-gitu, Mas. Oke. Multiplex pasti dong. Pasti. Nah, ini kalau multiplex berhubungan sama laminasi karena kita ada laminasi ini pernah nggak atau bahkan seringkah membuat konten yang berhubungan dengan laminasi HPL Taco, Mas? Nah, kemarin beberapa kali saya sempat bikin tutorial ya, kayak eksklusif pemasangan HPL Taco ke multiplex, membuat lemari kayak gitu-gitu. Bahkan kemarin nggak hanya Taco HPL-nya, tapi hardware-nya juga. Kayak misalkan rel tandem pasangnya seperti apa, nanti kita sebutkan spesifikasinya. Jadi teman-teman yang mau pasang itu punya referensi video yang bisa mereka praktekin untuk belajar kayak gitu secara online ya. Kan YouTube bisa ditonton berulang-ulang. Berulang kali, betul. Kemudian cara memasang kunci, gas spring, dan terakhir kemarin saya malah bikin video tentang frame aluminiumnya Frame Taco. aluminium, iya. Itu ada handle-nya, ada frame kaca, gitu-gitu Mas. Nah, Keren sih. memang itu orang-orang itu memang baik lagi kiblatnya baik lagi ke luar negeri dong awalnya. Tapi karena sudah punya konten yang lokal, biasanya pasti lebih orang milihnya yang lokal. Betul. Betul. Karena Nah, bahasa apa segala bahasa. macam. Oke, baik lagi. Oke, nice. Thank you, Mas. Nah, Mas Yoyo, thank you banget udah ngobrol-ngobrol nih panjang lebarnya mengenai YouTubers, mengenai ABS itu sendiri. Kalau saya mau follow ABS di mana, Mas? Oke, buat teman-teman yang pengen tahu ABS, silahkan follow di abs_furniture untuk Instagramnya dan subscribe ke channel YouTube Ayo Bikin Sendiri. Follow juga Instagramnya Taco di taco.id dan jangan lupa subscribe. Sobat Taco, saya Gunadi pamit undur diri. Saya Arwi Bowo. Make the change!